Ya, sementara itu pemirsa, kalangan pengusaha menilai tafsir yang berbeda-beda terkait keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja sangat berbahaya bagi iklim investasi ke depannya. Apindo menilai secara garis besar putusan MK hanya mempermasalahkan proses pembentukan undang-undang dan bukan masalah substansi materi isi Undang-Undang Cipta Kerja, seperti yang disuarakan oleh buruh. Ya, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo memastikan bahwa multitafsir terkait Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dapat membahayakan iklim investasi ke depannya. Apindo pun mengajak semua pihak memahami bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja tidak diartikan sebagai pembatalan materi undang-undang. Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdhani menjelaskan bahwa dalam putusan MK Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku selama proses perbaikan maksimal 2 tahun. Tujuan kita adalah untuk memastikan bahwa ini tidak ada perubahan terhadap materi, karena memang kalau kita lihat dari amar putusannya itu tidak ada berbicara masalah materi, ya bicaranya adalah formil pembentukan undang-undang. Demikian mungkin penjelasannya Mbak Agnes. Jadi kami kalau dari kami menafsirkannya akan seperti itu, karena tadi saya bilang ini bisa jadi multitafsir, tapi kami menafsirkannya dari apa yang kami baca, apa yang kami pahami itu adalah apa yang sudah terjadi sekarang, yaitu kita pakai. Ya, sementara itu pemirsa, Kamar Dagang dan Industri mengapresiasi terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, keputusan tersebut menurut kalangan pengusaha dilakukan supaya pemerintah bisa merevisi aturan turunan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Badan Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan Kadin Ajib Hamdani mengatakan keputusan MK terhadap Undang-Undang Cipta Kerja diapresiasi oleh kalangan pengusaha. Namun demikian, Ajib mencatat ada 2 hal yang menjadi perhatiannya, di mana yang pertama keputusan tersebut bukanlah keputusan yang material dan substansi, dan yang kedua adalah aturan turunan di dalam undang-undang tersebut agar bisa diberlakukan dalam kurun waktu 2 tahun ke depan supaya dapat memberikan kepastian investasi dan dunia usaha. Tetapi memang ada 2 hal yang perlu kita lihat dan kita cermati dengan tepat di sini. Yang pertama adalah bagaimana perintah MK tersebut atas aspek formil. Jadi bukan atas aspek materi maupun substansi. Aspek yang kedua adalah bagaimana aturan-aturan turunan yang telah dikeluarkan tetap diberlakukan. Jadi tentunya kalangan pengusaha tetap berharap 2 tahun ke depan keputusan MK bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa memberikan kepastian hukum terhadap investasi, dunia usaha. Seperti diketahui dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi melarang pemerintah menerbitkan peraturan pelaksanaan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja selain yang sudah ada. Selain itu, MK juga melarang pemerintah mengambil kebijakan baru yang memiliki dampak cukup luas yang didasarkan atas UU Cipta Kerja selama belum diperbaiki. Dari Jakarta, Gilang Praditya, HiDek Channel. Ya, dalam proses perbaikan dari poin-poin Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana mekanismenya, kita nampaknya kemudian masih awam gitu mengetahui, tapi satu pengharapannya adalah dalam proses perbaikan ini, kalau kemarin teman-teman buruh melihat bahwa dalam formulasi kebijakan dari Undang-Undang Cipta Kerja mereka tidak dilibatkan secara intens, kalaupun nanti ada mekanisme yang bisa dilalui dan itu melibatkan dari teman-teman buruh dalam proses perbaikan ini, mudah-mudahan itu bisa dilakukan supaya memang buruh juga ini juga ternyata sebuah kebijakan yang mikirin kita juga gitu. Pokoknya dalam perbaikan UU Ciptaker ini ke depannya hasilnya ini bisa benar-benar diterima oleh berbagai pihak ya dan dianggap fair lah gitu bagi pengusaha, pemerintah, masyarakat hingga buruh.